Halo anak-anak, selamat bertemu kembali kita. Tentu Ibu berharap kita semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, baik, kembali kita ya melanjutkan materi pembelajaran kita. Masih membahas mengenai bab 1, mengenai interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya, ya. Nah, jadi untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai negara yang terdapat di benua Asia dan itu diwakili oleh negara Jepang ya. Nah, mengenai keadaan alam negara-negara di dunia, nah itu tentu berbeda-beda. Masing-masing negara memiliki keunikannya sendiri-sendiri, ya. Nah, jadi dengan keadaan alam negara-negara, tentu itu dapat menjadi aset atau modal bagi setiap negara di dalam mendukung, di dalam menopang kegiatan perekonomian dari setiap negara ya. Nah, jadi oke, baik. Untuk pembahasan keadaan alam ini, nah itu tentu saja mencakup keadaan letak atau lokasi ya, di mana nanti berkaitan dengan letak atau lokasi ini itu mencakup letak astronomisnya, letak geografis, dan letak geologis. Nah, kemudian selain letak atau lokasi, kita akan lihat nanti mengenai kondisi iklimnya. Lalu selain kondisi iklim, kita akan lihat mengenai bentuk alamnya ya, atau bentuk permukaan alamnya atau bentangan alamnya ya. Nah, kemudian selain itu kita akan lihat mengenai flora dan faunanya ya. Nah, kemudian selain itu kita akan lihat mengenai kegiatan penduduknya. Nah, baik, kita akan bahas yang pertama adalah negara Jepang ya. Nah, oke, boleh kamu perhatikan ini wilayah ataupun bentuk wilayah negara Jepang. Oke ya, jelas ini terlihat. Ini bentuk dari kawasan wilayah negara Jepang. Oke, yang ini adalah bendera Jepang. Ya, lalu ini adalah lambang negara Jepang. Ya, berupa bunga krisan ya. Oke. Nah, oke, baik. Kita akan bahas mengenai lokasi, ya. Nah, jadi lokasi atau letak. Nah, jika dilihat dari letak astronomisnya, ya, negara Jepang ternyata di permukaan bumi ini terletak di 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara. Dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Oke. Nah, lalu letak geografisnya ya. Kalau dilihat dari sebelah utara nih ya. Sebelah utara. Nih. Berarti sebelah utara negara Jepang itu berbatasan dengan Laut Okhotsk. Nah, kemudian ini adalah Kepulauan Kuril. Lalu ini adalah Pulau Sakhalin yang merupakan wilayah Rusia, ya. Nah, kemudian di sebelah timur ini berarti ya, ini sebelah timur ini berbatasan dengan Samudra Pasifik. Oke ya. Sebelah utara sudah, sebelah timur. Nah, sekarang kita perhatikan sebelah barat. Oke. Sebelah barat ya berbatasan dengan wilayah Laut Jepang sendiri. Atau ini boleh juga dilihat ya. Baru berbatasan dengan Korea, baik Korea Utara maupun Selatan, lalu Selat Korea. Nah, baru bisa juga wilayah Cina ataupun ini adalah wilayah Rusia ya. Rusia.
Nah, itulah di sebelah baratnya. Oke. Utara, timur, barat sudah, sekarang kita lihat selatan. Ya. Nah, di sebelah selatan, oke. Nah, itu berbatasanlah dengan Laut Cina Timur. Ya. Dan nanti terus ke bawahnya ini adalah Taiwan, di bawahnya lagi adalah Laut Filipina. Ya. Oke, nah itulah dia letak geografis, ya. Nah, oke, luas wilayah yang dimiliki oleh Jepang itu berkisar 376.520 km persegi, yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil. Nah, ada 4 pulau terbesar di wilayah Jepang, di wilayah kawasan negara Jepang, yaitu, nah ini kalau kita lihat, ini adalah Pulau Hokkaido, ya. Lalu yang ini sampai kemari, yang paling besar lah ya. Ya, ini adalah Pulau Honshu. Kemudian yang ini adalah Pulau Shikoku. Dan yang ini Pulau Kyushu. Oke, itu 4 pulau terbesar di Jepang. Nah, baik, kalau dilihat dari letak geologis, nah letak geologis wilayah Jepang itu berupa wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan berbentuk kepulauan, ya. Nah, Jepang itu terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Nah, dataran tinggi itu berada di sekitar gunung wilayah Fuji dan gunung berapi lainnya yang berada di Pulau Honshu. Nah, negara Jepang merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri dari banyak gunung api, ya. Jadi ya sekitar 192 mungkin lebih ya gunung api. Nah, jadi itu dia. Sehingga wilayah-wilayah yang di sekitar wilayah gunung api tersebut dapatlah dikatakan merupakan wilayah negara yang tertutup lapisan vulkanis yang tingkat kesuburannya cukup tinggi, ya. Nah, lalu dataran rendah seperti dataran rendah Kwanto, Kinki, dan Nobi. Kemudian daerah pantai yang lokasi terbesarnya ada di Danau Biwa, Kyoto. Nah, baik, lalu kita akan lanjut lihat mengenai iklimnya, ya. Nah, Jepang mengalami 2 iklim. Nah, ini bisa kita lihat dari letak lintangnya pun langsung ketahuan ya, di mana itu 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara. Nah, sudah pasti dari kondisi lintang ya, negara Jepang itu berada di 2 zona iklim, yaitu iklim subtropis dan iklim sedang, ya. Nah, iklim subtropis di wilayah selatan itu meliputi Pulau Kyushu, Shikoku, dan Honshu di bagian selatan. Nah, ini dia zona iklim tropis yang dialami oleh negara Jepang. Nah, sementara iklim sedang itu di wilayah tengah dan utara meliputi Pulau Honshu bagian utara dan Pulau Hokkaido. Nah, iklim sedang ditandai dengan 4 musim tahunan ya, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Nah, musim semi dimulai sekitar bulan Maret, ditandai munculnya kuncup bunga plum dan berlanjut dengan kuncup bunga sakura, ya, munculnya kuncup bunga sakura. Nah, kemudian musim panas itu dimulai sekitar bulan Juni. Suhu pada musim panas dapat mencapai 35 derajat Celcius. Ya, jadi 27 derajat Celcius sampai ke 35 gitu. Nah, dengan kelembapan lebih dari 90% dan ditandai dengan pohon-pohon yang menghijau dan suara serangga yang relatif ribut pada saat itu ya. Nah, kemudian pada musim gugur umumnya mulai pertengahan Oktober hingga awal bulan Desember.
Nah, pada saat itu akan terjadi fenomena momiji, ya, yaitu proses perubahan warna daun menjadi kemerahan, kuning, atau jingga pada saat musim gugur tersebut. Nah, lalu pada musim dingin, itu mulai bulan Desember sampai bulan Februari. Nah, di mana pada saat itu suhu udara di Jepang antara minus 7 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius. Nah, ini tentu dapat kita lihat ya, mengenai tumbuhan sakura tadi, kemudian ini fenomena momiji tadi ya, yaitu proses perubahan warna daun. Oke, menjelang masa musim gugur. Oke, nah ini dia. Baik, sekarang kita lanjut dengan bentuk muka bumi ya. Nah, Jepang itu merupakan negara yang memanjang dari utara ke selatan. Jepang merupakan negara yang terletak di Ring of Fire Asia Pasifik yang merupakan jalur rangkaian gunung api dunia. Nah, wilayah Jepang merupakan daerah pegunungan, gunung yang terjal dan kasar. Hanya 30% yang merupakan dataran. Jepang juga terletak di wilayah atau di atas lempeng kerak bumi, sehingga sangat sering terjadi gempa bumi. Ya, jadi rawan terhadap terjadinya gempa bumi. Kemudian, wilayah dataran Jepang terletak di sepanjang pantai. Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kwanto, wilayah Tokyo, Kinai Plain, yaitu wilayah Osaka, Kyoto, Nobi, ya, dataran Nobi di wilayah Nagoya, dataran Echigo di Honshu, dataran Sendai di Honshu Timur Laut, dan dataran yang relatif kecil di Hokkaido, yang semuanya itu menjadi pusat permukiman dan aktivitas penduduk. Nah, ini kita lihat wilayah pegunungan ya, yang sangat indah sekali ya. Nah, ini sangat indah sekali. Nah, baik, sekarang kita lihat flora dan faunanya ya. 67% wilayah Jepang masih merupakan hutan ternyata ya. Nah, jadi beberapa tumbuhan yang dapat dijumpai di Jepang itu seperti pohon sakura, pohon ek, bambu, maple, birch, ya, beech, poplar, pinus Jepang, hydrangea, wisteria, camellia japonica, nadesico, ya, dan lain sebagainya. Oke, sementara hewan di Jepang, nah itu ternyata telah banyak berkurang. Dan yang masih dapat ditemukan yaitu seperti babi hutan, monyet salju, burung Shima enaga, Ezo fukuro, Ezo naki usagi, serigala, dan rusa shika. Dan jumlahnya pun ternyata terus mengalami pengurangan atau teruslah mengalami terus berkurang begitu. Nah, ini contoh dari flora dan fauna dapat kita lihat di gambar berikut ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan kondisi penduduk ya. Nah, kondisi penduduk seperti yang kita ketahui kalau dilihat dari profil negara ya, itu kita sudah tahu kalau nama negara ya, Jepang atau Japan atau Nippon Koku. Nah, itu dia nama negara secara internasionalnya. Lalu ibu kotanya kita sudah tahu adalah terdapat atau terletak di Tokyo. Bahasa resmi Jepang atau Nihongo. Sistem pemerintahan kerajaan konstitusional atau kerajaan parlementer, ya. Kepala negara kaisar, kepala pemerintahan perdana menteri, mata uang yen, penduduk asli suku Ainu, ya, ras Mongoloid, agama mayoritas Shinto, Buddha, Kristen, pertumbuhan penduduk mencapai minus ya 0,1%, itu menurut data 2019.
Jumlah penduduk sekitar 126.300.000 jiwa. Usia harapan hidup mencapai 83 tahun. Pendapatan per kapita 40.165 US dollar. Dan beberapa budaya Jepang, ya, yaitu seperti chanoyu, upacara minum teh, bunraku, itu berupa sandiwara boneka tradisional, ikebana itu seni merangkai bunga, kabuki itu merupakan seni teater tradisional khas Jepang, dan kimono itu merupakan pakaian tradisional Jepang, ya. Nah, jadi Jepang itu sebagai negara maju, ya, mengalami fenomena Sousika, ya, kalau dilihat tadi pertumbuhan penduduknya, Sousika. Nah, apa itu Sousika? Sousika itu yaitu fenomena menurunnya jumlah kelahiran. Akibatnya, Jepang mengalami krisis angka kelahiran anak. Nah, sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan populasi penduduk di Jepang. Hal itu tentu saja mengakibatkan Jepang didominasi oleh populasi lansia, ya, usia-usia yang lanjut usia, yang boleh dikatakan yang sudah tidak produktif lagi, ya, itu, atau tingkat produktifnya sudah pasti sudah lebih relatif rendah. Nah, jadi itulah kondisi penduduk, ya, di Jepang yang sangat menyolok dari segi pertumbuhan penduduknya yang sangat rendah sekali. Nah, itu dia. Nah, lalu kondisi penduduk lainnya dapat dilihat sebagian besar penduduk bekerja di luar sektor pertanian. Ya, perkembangan industri yang sangat pesat membuat sebagian besar penduduk bekerja di sektor industri. Nah, dari itu juga dapatlah diketahui kalau Jepang itu adalah salah satu negara maju, baik itu dalam teknologi, industri, berbagai macam industri, ya, lalu sektor perikanan, dan aktivitas ekonomi lainnya. Nah, oke, baik, itulah sekilas mengenai kondisi penduduk negara Jepang. Dan ini jugalah yang berkaitan dengan keadaan alam negara Jepang. Mulai dari segi letak, iklim, lalu bentuk muka buminya atau morfologi atau kondisi reliefnya, lalu flora dan fauna, dan sampai kondisi penduduknya. Oke, baik anak-anak, itulah yang kita bahas hari ini. Semoga apa yang dijelaskan kamu boleh paham, boleh mengerti, ya. Dan seperti mana biasa, ya, tetap kamu salin hal-hal yang penting untuk dapat kamu ingat. Oke, baik, boleh dilanjut pembelajaran darinya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Oke, saya ucapkan terima kasih.